Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur di Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa belajar bersama-sama. Yang mana di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Ini adalah latihan materi kita di pekan yang dulu. Yang mana di grup kita, di grup mulakhas kita ada latihan tentang isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Maka di kesempatan kali ini kita akan bahas latihan-latihan tersebut agar kita semakin paham ya, agar kita semakin paham dengan materi yang ada. Langsung saja kita bahas ya latihan isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Soal pertama berbunyi, isim ditinjau dari bangunan akhirnya itu dibagi menjadi berapa? A2, B3, C4. Maka jawaban yang benar adalah isim ditinjau dari bangunan akhirnya dibagi menjadi dua. Jadi dua, ujungnya adalah A ya. Bagi jadi dua. Dibagi jadi dua. Kalau ditanya apa itu, maka jawabnya adalah isim shahih akhir dan isim ghairu shahih akhir. Kalau ditanya apa itu, jawabnya adalah isim shahih akhir dan isim ghairu shahih akhir. Ada isim shahih akhir dan ada isim ghairu shahih akhir. Jadi dua. Nah, dan soal kedua, isim shahih akhir adalah isim shahih akhir itu apa? Yang A, isim yang huruf terakhirnya selain huruf alif, wawu, dan hamzah. B, isim yang huruf terakhirnya selain huruf alif, wawu, dan ya. C, isim yang huruf terakhirnya selain huruf alif, wawu, ya, dan hamzah. Mana yang benar? Maka yang benar adalah yang C. Isim shahih akhir adalah isim yang huruf terakhirnya selain huruf alif, wawu, ya, dan hamzah. Nah, dan soal yang ketiga, isim ghairu shahih akhir adalah tentang isim ghairu shahih akhir itu apa? Pilihannya yang A, isim yang huruf terakhirnya adalah isim yang huruf terakhir selain huruf alif, wawu, dan ya, dan hamzah. B, isim yang huruf terakhirnya berupa huruf alif, wawu, ya, dan hamzah. C, isim yang huruf terakhirnya bukan huruf alif, wawu, ya, dan hamzah. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang B, isim yang huruf terakhirnya berupa huruf alif, wawu, ya, dan hamzah. Nah, dan berikutnya keempat, isim ghairu shahih akhir ada berapa? Maka kita jawab ada 3. Ada 3. Kalau ditanya apa itu, maka kita jawab isim maqsur, terus isim manqus, dan isim mamdud. Berarti ada
Soal kelima, isim maksur adalah, isim maksur itu apa gitu ya. Yang A, setiap isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. B, setiap isim yang diakhiri dengan huruf ya yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. C, setiap isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Maka yang benar adalah yang A. Yang A di isim maksur ada setiap isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, kemudian keenam, isim mangkus adalah A, setiap isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. B, setiap isim yang diakhiri dengan huruf ya yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. C, setiap isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Maka yang benar, isim mangkus adalah yang B. Setiap isim yang diakhiri dengan huruf ya yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Soal ketujuh, isim mamdud adalah A, setiap isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. B, setiap isim yang diakhiri dengan huruf ya yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. C, setiap isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Maka yang benar adalah isim mamdud adalah ini. Setiap isim yang C. Setiap isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Kemudian ke-8. Isim sahih adalah, isim sahih itu apa? A, setiap isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. B, setiap isim yang diakhiri dengan huruf ya yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. C, setiap isim yang huruf terakhirnya selain huruf alif, waw, ya, dan hamzah. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Setiap isim yang huruf terakhirnya selain huruf alif, wawu, ya, dan hamzah. Nah, soal ke-9. Manakah yang termasuk isim maqsur? Isim maksur yang mana? Alif, al-asa, al-fat, al-huda, al-mustashfa, al-mustafa, ad-dunya. Ba, ad-da'i, al-qadhi, al-ra'i, al-hadi, al-muhami, al-musalla. C, dawa'un, iktida'un, bina'un, sama'un, insya'un, iktida'un. Nah, yang benar adalah yang isim mangkus adalah yang alif. Yang alif yaitu al-asa, al-fata, al-huda, al-mustashwa, al-mustafa, ad-dunya. Ini ya isim mangkus. Contoh isim mangkus. Kemudian yang ke-10, manakah yang termasuk isim apa tadi yang ke-9 kan? Yang ke-9 adalah soal adalah manakah yang termasuk isim maksur ya, yang kalau yang ke-9 ada isim maksur. Apaan? Tadi yang ke-9 manakah yang termasuk isim maksur? Isim maksur maka sebenarnya adalah al-asa, al-fata, al-huda, al-mustashwa, al-mustafa, ad-dunya. Itu isim maksur. Baru sekali yang ke-10, manakah yang termasuk isim mangkus? Manakah yang termasuk isim mangkus? Alif, al-asa, al-fata, al-huda, al-mustashwa, al-mustafa, ad-dunya. Ba'adda'i, al-qadhi, al-ra'i, al-hadi, al-muqami, al-musalla, sim, dawa'un, iktida'un, bina'un, sama'un, insya'un. Iktida'un. Maka manakah yang termasuk isim mangkus? Maka adalah yang
ba. Yang ba yaitu ad-da'i, al-qadhi, ar-ra'i, al-hadi, al-muhami, al-musalli. Ya, ini al-musalli harusnya. Afwan. Ini harusnya al-musalli, bukan al-musalla. Kita rubah ya. Nah, jadi yang termasuk isim mangkus adalah ad-da'i, al-qadhi, ar-ra'i, al-hadi, al-muhami, al-musalli. Gitu. Isim mangkus. 11. Manakah yang termasuk isim mamdud? Isim mamdud sekarang. Pilihannya alif al-asra, al-fatah, al-huda, al-mustashwa, al-mustafa, ad-dunya. Ba ad-da'i, al-qadhi, ar-ra'i, al-hadi, al-muhami, al-musalli. Kemudian jim, jawaun, iktidaun, binaun, samaun, insya'un, iktidaun. Maka yang benar adalah manakah termasuk mamdud, maka sebenarnya jawabannya adalah yang C. Yang C yaitu apa? Dawaun, iktidaun, binaun, samaun, insya'un, iktidaun. Kemudian pembahasan isim mangkus. Pada akhir isim mangkus disyaratkan dengan berapa harokat dan apa saja. Pilihannya A, 2 fathah dan dhamma, B, 3 fathah dhamma kasrah, C, 4 fathah dhamma kasrah sukun. Maka jawabannya adalah yang B. Yang B yaitu fathah, dhamma dan kasrah. Nah, ke-13. Ja'al fatah. Ja'al fatah. Perhatikan, ja'ada fi'il madhi, al-fatah adalah fa'il. Fa'il itu pelaku. Isim rafa yang menunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan atau pelaku. Al-fatah adalah pelaku. Berarti fa'il. Fa'il itu marfu. Fa'il adalah marfu. Nah, kita lihat pilihannya. Yang A, al-fatah marfu dengan dhamma muqaddarah atas alif karena ta'adzur. B, mansub dengan dhamma muqaddarah atas alif karena ta'adzur. C, majrur dengan dhamma muqaddarah atas alif karena ta'adzur. Maka jawabannya adalah yang A. Yang A. Bahwa al-fatah marfu. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Ya, marfu itu kan tanda dengan dhamma. Maka al-fatah marfu dengan dhamma. Hanya saja berhubung al-fatah di akhir huruf ya, huruf alif. Hanya saja berhubung al-fatah di akhir huruf alif. Sehingga huruf alif nggak bisa berharokat. Sehingga harokat dhamma yang pada asalnya harusnya ada di akhirnya nggak bisa nampak, maka dikatakan dengan dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah ini di atas alif, dhammah muqaddar, dhammah perkiraan, dhammah tafsiran di atas alif karena memang tadur, memang berudur, nggak bisa berharokat, ada udurnya. Nah, ke-14. Ke-14 perhatikan dakhaltul malha. Dakhaltul malha. Dakhaltu aku masuk. Malha. Ya. Perhatikan dakhaltul malha. Maksud tempat bermain. Perhatikan malha sebagai objek. Objek itu mudahnya maf'ulun bih. Dia maf'ulun bih objek. Dan maf'ulun bih itu selalu mansub. Selalu mansub. Kita lihat pilihannya A. Al-malha marfu' dengan dhamma muqaddarah atas alif kan ta'adzur. B. Al-malha mansub dengan dhamma muqaddarah atas alif kan ta'adzur. C. Malha majrur dengan kasrah muqaddarah atas alif kan ta'adzur. Tadi kita katakan dakhaltu malha, al-malha maf'ulun bih. Maka sebagai maf'ulun bih dan dia mansub. Maka jawabannya mana? Jawabannya adalah yang B. Al-malha mansubun. Mansub kan dia maf'ulun bih. Maf'ulun itu mansub. Kemudian
Mansubnya dengan apa? Wah, ini ada yang salah ya. Bisa mansub dengan fathah. Mansub dengan fathah. Darah atas alif kerana tadur. Berarti al-mahla ini maf'ulun bih. Tentu saja maf'ulun bih itu mansub. Tentu saja mansubnya dengan fathah. Ya saja sini muqaddarah dengan tafsiran, dengan kisaran, dengan perkiraan. Kenapa mansubnya dengan muqaddarah? Karena huruf terakhir huruf alif tidak bisa berharokat, sehingga mansubnya dengan apa? Muqaddarah. Karena dia punya udzur, nggak bisa berharokat. Kemudian ke-15, ittaqatu 'alal asaw. Perhatikan, ittaqatu 'alal asaw. Perhatikan al-asaw. Al-asaw dia isim jatuh setelah huruf jar. Berarti dia isim majrur. Dia isim majrur. Kita lihat. Pilihannya al-asa marfu dengan dhamma muqaddarah atas alif karena ta'adzur. B, al-asa mansub dengan dhamma muqaddarah atas alif karena ta'adzur. C, majrur dengan dhamma muqaddarah atas alif karena ta'adzur. Maka jawabannya adalah al-asa adalah yang C. Yang C. Dia ada isim majrur dan tanda jarnya bukan dengan dhamma ya, harusnya dengan kasrah. Ini salah tulis. Al-asab majrur, isim majrur, terus dengan kasroh, dengan tanda kasroh, hanya saja kasrohnya kan nggak nampak. Kenapa? Karena diakhiri huruf alif, maka majrur dengan kasroh muqaddarah atas alif. Kenapa kok dengan muqaddarah nggak nampak? Karena ada udzur tadur yang mana huruf alif nggak bisa berharokat. Nah. Kemudian ke-16. Manakah yang benar dari kalimat-kalimat berikut ini? Manakah yang benar dari kalimat-kalimat berikut ini? A. Apabila isim maqsur nakirah, maka ditanwin, tetapi huruf alifnya tetap ada secara tulisan dan dihapus secara lafaz. B. Apabila isim maqsur nakirah, maka ditanwin, tapi huruf alifnya dihapus secara tulisan dan tetap ada secara lafaz. C. Apabila isim maksur nakirah, maka tidak ditanwin dan huruf terakhir tetap ada secara tulisan dan lafaz. Kemudian begini, kita berikan contoh biar mudah. Kita berikan contohnya begini. Contohnya, ja'a fatan. Ja'a fatan. Perhatikan, ja'a fatan. Di sini fatan adalah isim maksur. Isim yang diakhiri dengan huruf alif dan sebelumnya fathah. Terus fatan dia nakiro. Dia isim apa? Fatan dia isim maksur, dia nakiro. Maka ditanwin, lihat fatan, maka ditanwin karena dia nakiro. Tapi huruf alifnya tetap ada secara tulisan dan dihapus secara lafaz. Secara lafaz alifnya tidak ada, enggak nampak, enggak ada. Secara tulisan ada, ja-fatan. Maka mana yang benar? Maka mana yang benar dari kalimat tersebut? Maka yang benar adalah yang
alif. Apabila isim maksur nakirah maka ditanwin tetapi huruf alif ini tetap ada secara tulisan dan dihapus secara lafaz. Nah, lihat berikutnya nomor 17. Manakah yang salah dari harokat isim-isim berikut? Ja'a fatan, dakhaltu malha, ittaqatu ala ason. Maka yang salah? Yang salah dakhaltu malhan. Malhan ini salah. Harusnya gimana? Harusnya ditanwin dakhaltu malhan. Kenapa? Karena apabila isim maksur nakirah maka ditanwin. Tapi huruf alifnya tetap ada secara tulisan dan dihapus secara lafaz. Jadi ditanwin. Maka kalau malha salah. Harusnya dakhaltu malhan gitu ya. Nah. Kemudian berikutnya. Ke-18 ja'al muhami. Ja'al muhami. Al-muhami. Lihat, al-muhami dia isim. Di al-muhami jatuh setelah fi'il. Al-muhami sebagai pelaku fa'il. Kalau fa'il itu marfu. Al-fa'il itu marfu. Pilihannya A. Al-muhami marfu dengan dhamma muqaddarah atasnya karena istiqol. B. Al-muhami mansub dengan dhamma muqaddarah atasnya karena istiqol. C. Majrur dengan dhamma muqaddarah atasnya karena istiqol. Maka jawaban adalah yang A. Jawabannya adalah yang A, yaitu al-muhami di sini sebagai fa'il, tentunya marfu. Dan tanda rafa'nya dengan dhamma, kan fa'il marfu dengan dhamma karena dia isim mufrad, marfu'nya dengan dhamma. Ini saja dhammanya nggak nampak, nggak terlihat. Kenapa? Karena diakhiri huruf ya. Sementara huruf ya ini kalau sebelumnya kasroh, terus dia di dhamma itu berat pengucapannya. Berat dalam pengucapan sehingga dengan domah muqaddarah, domah tafsiran saja atas ya di atas ya karena apa? Karena sikol, karena berat dalam pengucapan. Kemudian ke-18 qabaltul qadiyah. Qabaltul qadiyah. Perhatikan al-qadiyah ini sebagai maf'ulun bih. Dia sebagai objek. Maf'ulun bih itu mansub. Mansub. Kita lihat pilihannya yang alif al-qadi marfu dengan dhamma muqaddarah atasnya karena sikol. Ba al-qadi mansub dengan fathah yang nampak di akhirnya. C al-qadiyya majrur dengan kasar muqaddarah di atasnya karena sikol. Maka jawabannya adalah yang B. Bahwa al-qadiyya di sini mansub karena dia sebagai maf'ulun bi. Dan di fathah huruf terakhirnya. Ketika mansub bisa di fathah huruf terakhirnya. Gitu ya. Nah, ke-20. Sirtu fil wadi. Sirtu fil wadi. Perhatikan al-wadi dia isim, dia jatuh sehuruf jar. Berarti isim majrur. Lihat pilihannya A. Al-wadi marfu dengan dhamma muqaddarah atasnya karena sikol. B. Al-wadi mansub dengan fathah muqaddarah atasnya karena sikol. C. Al-wadi majrur dengan kasar muqaddarah atasnya karena sikol. Mana yang benar jawabannya? Yang benar adalah yang C. Yang benar adalah yang C. Yang mana al-wadi kan jatuh sehuruf jar, berarti isim majrur. Dan tanda jarnya dengan kasrah. Ya saja, huruf ya ini kalau sebelumnya kasrah dia nggak bisa berharokat dhammah atau kasrah
Ya, alasannya karena berat dalam pengucapan, maka kasrohnya dengan kasroh muqaddar. Maka jawabnya adalah yang C. Al-wadi majrur dengan kasroh muqaddar atasnya karena thiqal. Nah. Dan ke-21, manakah yang benar dari kalimat-kalimat berikut ini? Perhatikan, mana yang benar. Itu tertulis yang A, apabila isim mangkus ditanwin. Apabila isim mangkus ditanwin. Kemudian, maka yaknya dihapus pada dua keadaan, rofa dan jar, dan tetap pada keadaan nasab. 2. Apabila isim mangkus ditanwin, maka yaknya tetap pada dua keadaan, rofa dan jar, dan dihapus pada keadaan nasab. C. Apabila isim mangkus ditanwin, maka yaknya dihapus pada tiga keadaan, rofa, nasab, dan jar. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Yang A. Itu apabila isim mangkus ditanwin, maka yaknya dihapus pada dua keadaan, yaitu rofa dan jar, dan tetap ada pada keadaan mansub dan atau nasab. Nah, ke-22, manakah yang salah dari kalimat, manakah yang salah dari harokat isim berikut? Alif ja'a Muhammad, ba sirtu fil wadi, jim qabaltu qadiyan. Maka yang salah adalah yang C. Lihat, perhatikan ada kata fil wadi'i. Fil wadi'i. Pada huruf ya tidak bisa menerima kasroh karena sikol berat. Maka salah adalah al-wadi'i. Nah, ke-23. Soal ke-23. Hamzah pada isim mamdud ada berapa? Sebutkan. Maka jawabnya A. Pilihannya A. 4 asli tambah untuk taknis, gantian ya dan wawu, dan tambah untuk jamak. B asli tambah untuk taknis, gantian ya atau wawu, dan tambah untuk musanna. C asli tambah untuk taknis, gantian alif, dan tambahan untuk jamak. Maka yang benar adalah yang A. Ada 4, yaitu asli, kemudian tambah untuk taknis, kemudian gantian ya atau wawu, dan terakhir tambah untuk jamak. Nah, ke-24, manakah contoh hamzah gantian ya atau wawu? Mana? Alif binaun, samaun, ba safra'u, hamra'u, jim ulama'u, fuqara'u. Manakah yang benar? Yang benar adalah binaun dan samaun. Binaun dari bana yabni, samaun dari sama yasmu. Di binaun dari bana yabni, dan samaun dari sama yasmu. Nah, kemudian ke-25, manakah contoh hamzah untuk taknis? Hamzah untuk taknis. Ini yang alif, perhatikan dulu. Manakah contoh hamzah untuk taknis? Kalau alif binaun samaun, alif ini salah karena binaun samaun hamzah gantinya atau wawu. Kemudian ba safra'u, hamra'u. Kemudian yang C ulama'u, fuqara'u.
Maka yang benar adalah yang ba. Kenapa? Karena kalau yang jim ini tambahan untuk jamak. Nah, sekian dulu ya para ikhwan dan akhwat sekalian. Pembahasan latihan apa? Pembahasan latihan isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Sekian. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Wallahu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.